cerita? Boleh. Saya mantan TKW Singapura, Miss. Oh, gimana TKW Singapura? Ada yang bisa dibantu? Saya baru pulang bulan Februari kemarin. Terus? Ini kesalahan fatal terbesar saya, Miss, dalam hidup saya. Kenapa sayang? Jadi waktu itu saya berangkat ke Singapura dalam keadaan saya masih berumah tangga ya, Miss, ya, masih mempunyai suami. Terus? Saya berangkat ke Singapura itu karena ekonomi, Miss, karena tuntutan ekonomi hutang, yang saya punya hutang yang suami saya nggak bisa menyelesaikan. Akhirnya saya berangkat ke Singapura. Setelah berjalan itu saya masih masuk potongan sekitar habis selesai potongan itu suami saya tiba-tiba memberikan saya talak. Talak itu lewat WhatsApp. Terus? Setelah itu saya mengatakan kepada suami saya, benar kamu menurunkan talak kepada saya? Dia mengatakan iya. Sampai 3 kali saya bertanya, ini benar kamu ngasih talak ke saya? Jangan sambil bergerak, Dok. Jangan sambil gerak, soalnya suaranya kemelotek. Terus? Iya. Jangan di speaker sayang, suaranya mental. Itu saya konfirmasi sampai 3 kali, dia mengatakan iya. Setelah itu hubungan kami close, Miss, nggak ada hubungan sama sekali. Saya tetap transfer anak-anak tiap bulan. Itu nomor saya blok, nomor suami saya blok. Saya buka kalau saya transfer untuk anak-anak tiap bulan. Itu setelah itu berjalan 1 tahun, saya kenal sama laki-laki lewat aplikasi, Miss. Saya kenal laki-laki lewat aplikasi. Dia bekerja di Jepang. Terus hubungan kami berjalan 1 tahun. 1 tahun. Setelah itu dia datang tepat di bulan Januari, dia datang menemui saya ke Singapura. Oke, terus? Setelah itu saya nggak munafik, Miss, hubungan Deus melakukan ya seperti itu, Miss. Sampai pada akhirnya dia datang itu bulan Januari tanggal 17 itu kita berhubungan. Terus dia pulang ke Indonesia karena cuti. Di tanggal 1 Februari itu saya merasakan badan saya itu nggak enak, Miss. Badan saya nggak enak, saya sudah feeling ini pasti terjadi sesuatu pada tubuh saya. Dan benar, ternyata saya positif hamil, Miss. Aduh. Oke. Lah kenapa nggak nyari? Kenapa nggak nyari itu cowokmu yang dari Jepang itu yang pulang Indonesia? Iya, kita komunikasi, saya sudah komunikasikan, dan pertama kali yang muncul dari kata dia gugurkan kandungannya. Ya Allah. Saat itu dia bilang gugurkan kandungan karena statusmu belum resmi secara hukum, dia bilang itu. Terus aku ngomong, saat kita berhubungan kamu kan tahu statusku seperti apa. Kenapa setelah terjadi seperti ini kamu baru ngomong masalah status? Terus? Setelah itu suaramu putus-putus, Dok. Suaramu putus-putus, Dok. Iya, Miss. Halo, Miss. Terus dia suruh saya nyari obat-obatan yang di Singapura, intinya suruh gugurin lah, Miss, suruh gugurin kandungan ini. Terus sampai pada akhirnya saya bulan Februari tanggal 10 saya minta pulang sama majikan saya karena saya takut ketahuan, Miss.
Terus? Saya minta pulang ke Indo dengan alasan keluarga saya sakit, nggak ada yang bisa jaga anak-anak saya. Akhirnya saya pulang. Terus? Setelah saya pulang ke Indonesia, ternyata dia tetap nyuruh saya untuk menggugurkan kandungannya. Tapi saya menolak, Miss. Saya menolak. Terus? Saat ini saya sedang dalam proses perceraian sama suami saya, Miss. Oke. Suamimu tahu kalau kamu hamil? Tahu. Ya Allah, ya Rahman. Terus? Tahu. Sekarang kita sedang proses, tapi saya tetap bertanggung jawab, Miss, dengan anak ini. Apapun yang terjadi, nggak mau menggugurkan anak ini, Miss. Terus bagaimana? Kamu kan di Indonesia punya anak. Bagaimana masa depan anakmu? Punya anak-anak semua kan ikut sama ayahnya, Miss. Ikut sama ayahnya. Sekarang saya tinggal sendiri di rumah saya. Cuman yang saya, setelah anak ini lahir, saya nggak punya siapa-siapa, Miss. Saya nggak punya orang tua, saya nggak punya saudara. Saya hanya anak tunggal. Setelah anak ini lahir, dia nggak punya bapak, Miss. Saya bingung harus nitipin kemana. Saya pengen berjuang lagi, Miss, buat anak ini, Miss. Berapa bulan anakmu? Saya hamil ini 6 bulan, Miss. Itu kamu mau berikan ke orang atau kamu mau rawat sendiri? Saya pengen saya rawat sendiri, Miss. Saya nggak pengen kasihkan ke orang. Anak udah nggak ada bapaknya, terus saya kasihkan ke orang. Saya merasa berdosa. Tapi bagaimana untuk membesarkan dia sementara kamu tidak memiliki apapun? Bagaimana? Karena kamu berhak untuk iclik, tapi anakmu juga berhak untuk bahagia. Iya, saya tahu, Miss. Maka dari itu aku dari awal harus saya menggugurkan, saya menolak. Karena saya takut saya melakukan dosa yang sangat besar. Kalau sampai saya membuang anak ini, dosa yang kedua lebih besar lagi. Saya takut, Miss. Apapun yang terjadi, saya tetap akan memperjuangkan anak ini. Kemarin saya mencoba mencari panti asuhan yang dapat menerima bayi, tapi di lingkungan tidak ada. Minimal tuh harus masuk TK dulu. Makanya saya bingung, Miss. Saya nggak pengen ngebuang anak ini, Miss. Saya pengen, tapi saya juga harus bekerja, Miss. Saya harus kembali merantau terus anak ini. Orang mana kamu? Saya orang Kabupaten Pekalongan, Miss. Hamil Pekalongan. Saya sudah cari 2. Oke. Lah kamu melahirkan sendiri. Melahirkan sendiri gak abot, ya? Hah? Iya, saya melahirkan sendiri, Miss. Kamu nggak punya saudara, adik, kakak, keponakan, Pak D, Bude? Nggak ada, Miss. Nggak punya. Saya cuma anak tunggal. Kamu nggak merasa rugi, Tanduk, dengan hubungan seperti ini? Rugi nggak sih? Iya, saya merasa rugi, Miss. Saya dirugikan. Saya merasa rugi. Saya merasa bersalah, Miss. Bukan hanya saya, tapi anak-anak saya menjadi korban karena ulah saya, Miss. Saya menyadari itu. Lihatan laki-laki, maaf, notabene untuk memek gratis. Dia akan terbang dari Jepang ke Singapura hanya untuk mempertahankan memekmu itu aja loh. Kadang-kadang kan Miss Yuni kalau ngomong kasar, tapi ada rasa malu nggak sih pada dirimu sendiri? Ya seolah-olah keren sih, dipacari sama anak di Jepang, terus dari Jepang dipertaruhkan hidupnya demi kamu, terbang ke Jepang, tapi kan hasilnya mek guru iclik gratis toh. Kamu lo nggak dapat apa-apa. Kamu iclik gratis loh. Iya, saya sadar itu, Miss. Laki-lakinya udah punya istri belum? Halo? Loh? Iya. Laki-lakinya masih punya istri nggak? Enggak, dia single. Intinya dia mau bertanggung jawab. Awalnya dia mengatakan mau bertanggung jawab kalau proses saya dengan suami saya udah selesai, tapi
waktu itu suami saya kan membantu saya Miss agar orang itu mau datang ke Pekalongan, mau datang ke sini. Kita ngomong bertiga kalau memang mau bertanggung jawab dia mau melepaskan saya. Suami saya mengatakan seperti itu, ternyata nggak ada niatan baik sama dia mutar-mutar omongan Miss. Ya Ada intinya yang dia nggak mau kamu loh. ya Ya, intinya dia icil gratis tok ngejut, men wis. iya. Oke. Iya. Intinya mek ekor golek icil gratis. Padahal suamimu baik banget loh. Ya. Kamu tahu nggak Iya, Miss. seperti apa hancurnya Iya. seorang laki-laki yang dipamitin merantau tiba-tiba pulang hamil tuh, saya nggak kebayang itu bagaimana mentalnya si suamimu itu loh. Iya, Miss. Ya, saya merasa berdosa, Miss, ya. Iya, hancur banget loh Satu. itu suami Iya. suami yang pulang itu pasti di kampung-kampung jadi omongan seumur hidup itu. Iya, saya tahu. Iya, Miss. Saya sadar itu. Itulah karma yang dibayar kontan oleh Tuhan. Untung kamu Iya. bukan penyakit. Iya. Kalau hamil aja itu masih standar kalau menurut saya. Tapi kalau sampai kamu kena penyakit, gini aja, Iya, Miss. kamu melahirkannya di Pekalongan. Iya, Miss. Nanti saya carikan mungkin yayasan atau apa bayi gitu ya. Tapi Iya, kamu Miss. mau bayar atau apa itu intinya? Iya, Miss, saya mau, Miss. Saya mau dia, tapi saya pengen nitipin anak. Tapi anak saya jangan sampai diadopsi orang, karena saya pengen anak itu tetap jadi anak saya, Miss. Saya tetap pengen tanggung jawab sampai dia dewasa. Sekarang umur berapa kandunganmu? 6 bulan, Miss. 6 bulan. Makanya Miss Yuni boleh kan ngomong, kalau masih pacaran kentu-kentuan jangan dipamerkan. Jangan bangga kalau didatengin TKL dari Jepang, dari Korea. Mereka cuma butuh iclik saja. Percaya kan dengan omongan Miss Yuni, Nak? Iya, Miss, saya tahu, Miss. Saya sadar itu. Maka dari itu saya bertanggung jawab. Kalau saya Saya pengen mengembalikan semuanya, Miss. saya nggak kasihan sama kamu loh, Nduk. Saya kasihan sama suami dan anakmu itu loh. Anak yang dalam kandungan nggak tahu. Suamimu itu kayak apa, harga dirinya hancur itu suamimu, harga dirinya. Pulang kamu bawa perut bunting loh. Iya, Miss. Ya udah, sekarang Miss Yuni yang nyuruh saya pulang. Saya tidak menyalahkan kamu. Di Pekalongan saya tidak berjanji, saya akan mencoba yang terbaik kalau ada tempat atau seperti apa bagaimana untuk merawat anak itu, karena saya yakin anak itu pingin hidup di dunia ini, jadi dia bisa bertahan sampai di hari ini. Ya udah, kasih kabar reguler ke Miss Yuni kalau anakmu sudah lahir, kalau kamu siap keluar negeri, setidaknya Miss Yuni tahu PT mana yang akan kamu ikutin, jadi aku harus tahu seperti apa bagaimana. Setuju? Iya, Miss, kemarin saya sudah ditelepon sama agensi yang waktu itu saya ikutan, cuman kan saya nggak berani ngomong. Saya bilang saya lagi ada urusan keluarga, mungkin nanti kamu balik lagi ke Singapura. Saya baru proses. Iya, Miss, saya mau balik ke Singapura. Gini aja, nek anakmu ada yang ngerawat atau ada yayasan, kamu ikut Miss Yuni PT-nya. Jadi setidaknya kamu masih bisa dipantau oleh Miss Yuni dan kamu bisa memantau anakmu. Iya, Miss, saya mau, Miss. Mau ya? Yang penting saya ada yang buat titipan anak itu, Miss, ya. Saya nggak mau buang anak ini, Miss. Iya, nggak apa-apa. Tapi kamu tahu kan, kamu salah. Iya, tahu, Miss, tahu. Sebenarnya boleh nggak sih kalian tuh sebagai perempuan kalau bertengkar sama suami itu jangan cari pelampiasan tuh? Iya, Miss, saya salah, Miss. Ya lagi bertengkar ditalak apa di apa itu kan nggak perlu kentu sama orang lain, kan nggak boleh tuh. Ojo dibaleni nih lho, engko merantau meneh untuk Bangladesh tak pentung engko. Mboten, Miss, ini pertama kali dan yang terakhir, Miss, saya melakukan kesalahan fatal, Miss. Nduk, saya ngomong sama kamu ya, iclik itu paling enak itu 5 menit. Setelah itu rasanya hilang. Tapi tanggunganmu seumur hidupmu akan tetap seperti itu dan setiap hari kamu akan melihatnya. Iclik cuma 5 menit itu udah selesai. Paham? Iya, paham. Ya wes, nggak apa-apa wes, engko komunikasi mbak Miss Yuni nggak mau marah sama kamu, posisi kamu lagi hamil, oke? Nanti kalau sudah melahirkan
Miss Juni akan hajar kamu setelah kamu melahirkan ya sayang ya. Iya, Miss, terima kasih, Miss. Iya, Saya Ren. minta tolong Siap. kalau ada info itu ya, Miss. Siap, Ya, siap. Nanti penitipan saya akan anak, Miss. menjagamu. Saya akan menjaga. Oke? Iya, Miss. Terima Oke. kasih. Oke, terima kasih. I love you. Bye-bye. Sungguh luar biasa sekali ya teman-teman. Nah, saya tidak tahu harus seperti apa bagaimana menyampaikannya. Saya selalu katakan, kowe iki rondo ataupun gak rondo, apalagi punya suami di negeri orang, aib yang tidak bisa ditutupi adalah hamil. Hamil itu masih mending dibandingkan dengan HIV. Kowe iki lek di bolongan dijogo. Ngopo bolongan iki mau diselempit nih? Ditutupi katok. Biar tidak mudah dibuka brak. Lah kowe lek wis ngangkang, ki jepat. Paham maksud saya? Jangan bangga karena ada TKL dari Korea, Jepang, Taiwan, Indonesia datang padamu membawa segempok harapan, membawa cinta. Akhirnya kowe lek meteng ditinggal, Cuk. Ditinggal kon, Cuk. Wes meteng dhewean kon iku gendong anak karo ngene. Patange. Lek cek pacaran, Besti, ini pacar saya TKL yang tergampang, yang ganteng sekali. Giliran metu wis diomongi. Ojo syukur-syukur ngangkang. Ngono dilolokne jare Yuni. Kok upilen aku rek. Diomongi iki lho. Mbok sing paham gitu loh bahasa-bahasa planet itu. Bangga. Iya sing oleh ngrebut istrinya orang, suaminya orang. Langsung. Alah barangnya ora dawa tipis, melenyuk-melenyuk. Ya ngono ya dilekno. Matamu suwek ngono. Enggak seharusnya kayak ngono gawe tontonan. Nek wis meteng. Nek wis putus diundat-undat. Kowe iki telek pada waktunya. Bukan indah pada waktunya tapi telek pada waktunya. Kamu itu berhak untuk iclik, tapi anak berhak untuk bahagia. Kalau kamu memang seneng iclik, KB, kondom, cok, dan gak metengan ngono niku. Miss Yuni ki memaksa, aku pingin, tak gerabok karo jungkas orok-orok kowe engko ya. Yuni tuh tidak menghargai perempuan, telek, kowe oke omongi tok. Yuni itu membongkar aib perempuan, kayak sing ngerti-ngerti yo wae. Duniamu ya mek kesaklutek ngono. Masa perempuan dilok-lokne, halah wong sing dilokne jek ngaceng-ngaceng kok sik kaceren meneh ra dilokne. Kowe ra seneng kontenku ngaliyo. Yo aneh rondo kabeh. Rondo spiralan, ati ge opo? Rondo iki meneng anteng bolongane ora usah dincep-cepne kon ndi-ndi. Oh rondo ngacengan. Utek pedhot yo ngono kuwi. Kok iso kok doyan meniclik. Ya tra enak rek. Wiclik yo enak rek. Pokoke yo wis ngono kuwi lah. Bayang-bayange enak tapi rek. Tapi pada pasangan ora kaya dapuramu kuwi syukur enek sing ncepne. Ngempet ngono lho rek. Nah aku beda, aku ndek bojo ya terserah aku lah. Kowe ngopo? Kowe cemburu? Ngono ae gayane. Alah Yuni anu ya ben to. Wong aku ndek bojo. Ya ngapa awakmu cemburu? Ya bojo-bojoku dhewe ya ben to. Ngapa cemburu? Ya golek bojo. Lah nyatane bojomu ganteng mau tinggal, kowe sing golek dhuwit ngeret koper. Lah. Misapa Sumatera nih, oi Sumatera, oi, halo Sumatera. I love you full Sumatera. Saya pingin datang lagi ke Sumatera, tapi dalam keadaan bahagia. Saya doakan Sumatera menjadi pulau yang terbaik. I love you Sumatera, keren Sumatera. Ada yang dari Sumatera hari ini? Oi, Sumatera ndi?
Sumatera lebokne nang Maspur. Wah, ya ojo rek. Halo. Halo, assalamualaikum.